Baik, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, nggak ada bapaknya ya. Yang saya sebutkan satu persatu deh. Karena tidak terlalu banyak. Bu Isnani, Bu Ana, ada Bu Andi, Bu Endah, Bu Nur Hasanah, Bu Aida, dan Bu Kartika yang menjadi wasilah kita bisa bertatap maya pada hari ini. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama kelas KineMaster, workshop pembuatan video pembelajaran berbasis smartphone. Perkenalkan, nama saya Pak Sanip. Saya sebagai instruktur resmi KineMaster Indonesia. Kegiatan sehari-hari saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan humas ya. Jadi kemarin ada salah sebut sedikit dari Bu Kartika sebagai kepala sekolah, tapi nggak apa-apa. Salah sebut kayak begitu, kita aminin aja. Kita amin. Saya sebagai humas di perguruan Cikini, salah satu sekolah di Jakarta Pusat. Nah, kegiatan saya sebagai humas inilah yang kemudian membuat saya banyak bertemu dengan konten-konten video ya, karena setiap ada kegiatan, setiap ada event kita kan harus mempublikasikan kegiatannya. Selain juga memberikan materi untuk para guru dan teman-teman untuk mempersiapkan media pembelajaran. Selain mengajar, saya juga berkhidmah di MUI Pusat, di TV MUI. Saya bagian host ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan fatwa, misalnya ada fatwa penggunaan vaksin itu halal atau tidak, itu biasanya saya nge-host di TV MUI. Oke, baik Ibu sekalian, tadi sudah berdoa. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan Zoom kurang lebih 1,5 jam. Saya akan paparan materi kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti selebihnya kita akan praktik. Nah, kalau hari ini ada yang menggunakan satu perangkat, misalnya hanya menggunakan handphone saja, bisa menyimak terlebih dahulu, nanti setelah selesai Zoom bisa dipraktikkan atau bisa menyimak rekaman kita hari ini. Baik, kita mulai ya. Jadi kita akan mulai berbicara tentang 4 karakteristik video pembelajaran. Yang pertama, karakter tampilan visual, kemudian instruktur atau guru kita sebagai penyaji materi, kemudian durasi videonya harus kita perhatikan berapa sih idealnya, kemudian konten videonya. Baik, kita akan mulai dari tampilan visual. Agar visual dalam video kita menarik, itu kita bisa menambahkan gambar atau grafik untuk memperkuat materi yang disampaikan. Tentunya gambar atau grafik untuk tiap-tiap jenjang pendidikan itu berbeda ya. Kalau anak-anak usia dini, taman kanak-kanak itu lebih banyak mungkin gambar pendukung berupa gambar-gambar animasi gitu ya. Selanjutnya, kemunculan guru dalam video. Nah, pada kondisi awal pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali para guru yang masih menggunakan videonya orang lain. Tapi pertengahan tahun ke sini dengan banyaknya kelas-kelas editing video, akhirnya sudah bermunculan guru-guru membuat video atau menyajikan videonya sendiri. Nah, ini harapan kami. Jadi nanti ibu-ibu sekalian sudah tidak menggunakan video orang lain untuk mengajar ya. Kemudian munculkan kata-kata kunci untuk memperkuat materi yang kita sampaikan kepada peserta didik dan hindari ilustrasi yang tidak sesuai. Saya pernah menemukan satu video pembelajaran anak usia dini gitu ya. Video anak usia dini itu ada ilustrasi yang tidak tepat. Misalnya ada ibu gurunya tiba-tiba terperosok ke jurang ya, itu benar-benar ada kan, ini nggak tepat ya. Jadi ilustrasinya harus disesuaikan. Kemudian instruktur atau guru kita sebagai pemateri
pada saat kita menyampaikan materi dalam video, intonasi bicara kita harus tegas, namun tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Disinilah setiap guru itu mau tidak mau pada saat PJJ seperti sekarang ini harus mempelajari public speaking ya. Walaupun tidak expert banget dalam public speaking, tapi mau tidak mau kan harus menyampaikan materi dengan baik, berbicara dengan baik ya. Jadi harus belajar bagaimana berbicara di depan kamera. Kemudian pengambilan video setengah badan itu lebih disukai siswa karena apa? Karena ada interaksi visualnya itu lebih kuat ya. Nah, ini contoh kamera shoot ya. Kira-kira jenis mana yang tepat nih? Kira-kira saja, kira-kira yang mana untuk kita mengajar dalam sebuah video? Medium close up. Medium. Up atau medium shoot ya. Medium close up atau medium shoot. Jangan menggunakan extreme long shoot ya. Ibu gurunya kecil banget gitu. Anak-anak tidak bisa menyaksikan ibu gurunya menjelaskan materi dengan baik. Jadi pilih medium shoot atau medium close up. Sesekali medium close up. Kemudian durasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman beberapa guru yang ikut dalam workshop sebelumnya, itu rata-rata keterlibatan siswa-siswa dalam mengikuti sebuah video, materi dalam video itu 6 menit. Kalau Ibu punya pengalaman sendiri mungkin ya, rata-rata berapa menit, Bu? Ada yang jarang sekali ya anak-anak bisa fokus mengikuti materi dalam video yang berdurasi 10 menit. Itu jarang sekali. Makanya tren sekarang itu film-film juga film-film pendek yang ngetren ya. 6 sampai maksimal 10 menit itu yang lagi tren. Saya juga baru selesai memproduksi film pendek kemarin, nanti bisa menyaksikan di YouTube saya itu. Tapi horor filmnya, film horor. Kemudian jika materinya panjang ya, materinya panjang itu bisa kita bagi dalam beberapa segmen. Misalnya kalau saya mengajar pendidikan agama Islam sedang menjelaskan 25 nabi, kalau disampaikan dalam satu pertemuan itu kan tidak cukup ya, maka kita bisa bagi ke dalam beberapa segmen. Misalnya 5 menit, jadi 5 video gitu ya. Oke, selanjutnya konten video, cerita, peristiwa, tokoh yang diketahui oleh siswa itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa daripada kita menggunakan cerita yang siswa itu jauh sekali, tidak bisa membayangkan. Contohnya, ibu guru yang lahir tahun 80-an itu ya, dia kan masih kenal Melisa misalnya, atau Nika Ardila gitu kan. Itu diceritakan sama anak-anak sekarang, ya dia nggak tertarik. Kalau anak-anak sekarang ya ceritakannya misalnya Andin gitu, atau siapalah gitu. Ya, jadi tokoh yang kira-kira dikenal oleh anak-anak gitu. Nah, maka nanti di tahun ajaran baru ini saya akan mencoba menyajikan materi pembelajaran itu dalam film pendek ya. Jadi nanti ada 2 siswa ya, misalnya kita sedang menyajikan materi kejujuran ya. Ada 2 siswa yang sedang menemukan dompet, misalnya yang satu minta jangan dikembalikan, yang satu ya dikembalikan. Nah, itu kita sajikan dalam dalam film pendek ya. Karena video-video yang konvensional yang hanya seperti memindahkan materi dari buku ke video itu anak-anak sudah setiap hari jadi makan sehari-hari gitu. Selama 1 tahun kan. Ini kan kita mau masuk tahun kedua, anak-anak sudah belajar online. Kemudian selipkan pertanyaan agar siswa tidak pasif dalam menyaksikan video. Misalnya, ayo anak-anak, apa tadi yang Ibu sebutkan? Ayo Ibu hitung sampai 5 kali ya gitu. Ngitungnya jangan lama-lama, 5 kali atau 3 kali, jangan sampai Ibu hitung sampai 100 kali, itu kelamaan. Oke. Nah, ini tahapan pembuatan video pembelajaran. Secara garis besar ada 3 tahapan. Tahapan praproduksi, tahapan produksi, dan pasca produksi. Ini secara mendalam saya sampaikan di kelas lanjutan sih, tapi saya singgung sedikit ya.
Kalau tahapan produksi itu kita membuat ide dan dokumen syuting. Jadi agar waktu pada saat produksi itu tidak habis mencari ide, maka sebelum syuting atau sebelum produksi kita mencari ide terlebih dahulu. Ini kita materinya apa ya, terus kira-kira biar menarik mau dikasih selipan apa nih, gambar apa yang kira-kira. Nah itu namanya mencari ide video kita. Itu proses praproduksi. Kemudian pada saat produksi itu ada namanya persiapan produksi dan pengambilan video. Persiapannya juga banyak ya, perlu tripod, perlu lampu dan sebagainya. Perlu ruangan yang sepi ya, agar pada saat kita membuat video tidak ada suara-suara bising yang masuk. Kalau di Kalimantan mungkin di Samarinda masih relatif sepi ya, tapi kalau di Jakarta ini mau membuat video itu benar-benar kita harus mencari tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian. Karena tiap menit itu pedagang lewat ganti-ganti dengan berbagai macam suara itu. Ada yang ting 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 ting, ada yang tolet itu macam-macam gitu ya. Ada yang sate gitu. Itu tiap 5 menit sekali ada yang lewat. Makanya harus mencari ruang yang sepi. Kemudian pasca produksi, disinilah kita bagaimana kita mengedit video, kemudian memberikan transisi, kemudian bagaimana kita akan mendistribusikan atau nge-share lah istilahnya ya, nge-share video kita. Jadi secara besar ada 3 tahapan. Nah, ini storyboard. Storyboard ini kita buat sebelum kita masuk ke tahap produksi ya. Ya, ini kurang lebih tidak harus sebagus ini sih gambarnya. Mungkin bisa berupa sketsa ya. Atau kalau ngejar waktu ya pakai tulisan aja lah. Nomor 1 ngambil ada orang berdiri, nomor 2 ada ojek datang dan seterusnya. Nah, sekarang memproduksi video dengan smartphone, peralatan yang dibutuhkan adalah tentunya smartphone ya. Kalau untuk menggunakan aplikasi KineMaster itu minimal Android 6. Kalau Android 5 itu belum support untuk versi KineMaster yang terbaru saat ini. Kemudian tripod agar video kita tidak gerak-gerak ya. Kalau belum ada tripod ya taruh di tempat tertentu lah. Yang penting jangan dipegang orang terus gerak-gerak gini. Anak-anak nontonnya itu nggak nyaman belajarnya. Nonton video yang gerak-gerak itu nggak nyaman. Kemudian gimbal, ini kalau kita mau ngambil sambil berjalan. Kemudian mikrofon clip-on. Ini nanti bisa kita diskusikan di grup ya. Kemudian pencahayaan, carilah tempat yang terang atau gunakan lighting, gunakan lampu. Sekarang kalau ibu-ibu yang suka dandan, suka TikTok, itu rata-rata udah punya ring light ya, punya lampu yang buat narsis itu. TikTokan ibu-ibu kan rajin banget itu bikin TikTok. Kalau bapak-bapak, ya ada yang rajin, yang lebay-lebay itu ya. Tapi lebih banyak ibu-ibu sih yang rajin TikTokan. Kemudian pada saat pengambilan video, nah ini dia yang penting banget ya. Pastikan smartphone kita dalam posisi landscape ya, ibu-ibu sekalian, posisinya landscape agar pada saat diedit kanan kirinya tidak hitam. Kemudian pastikan audionya dapat terdengar dengan baik. Kalau jaraknya dekat sih mungkin suaranya bisa masuk ya, tapi kalau misalnya jaraknya mau 1 meter agar suaranya baik, kita ya bisa menggunakan yang di kuping. Bisa kita pakai itu. Tapi nanti nambah 1 aplikasi namanya Open Camera ya. Pakai headset ya. Pakai headset kita nambah 1 aplikasi namanya Open Camera. Itu nanti suaranya jernih banget. Kemudian perhatikan eye contact. Pada saat kita berbicara di depan kamera, mata kita melihat ke mata kamera agar anak yang menyaksikan video kita itu merasa diajak berbicara, melihatnya bukan ke layar kamera tapi ke mata kamera ya. Kemudian hindari materi yang mengandung copyright. Jangan menyisipkan sembarangan materi-materi atau video orang lain ke dalam video kita.
Ini banyak banget ini yang masih pakai videonya orang lain. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda langit seperti ini. Nah, tiba-tiba dia menyajikan gambar yang hasil download dari YouTube. Ya. Bagaimana cara terdeteksinya? Nanti di bagian bawah deskripsi di YouTube-nya kan kelihatan itu. Nah, seluruh aset yang ada di KineMaster, musiknya ada sekitar 300-an lah itu. Itu semuanya sudah free copyright gitu. Sudah aman semuanya kalau digunakan. Kemudian kita upload di YouTube, semuanya sudah aman. Nah, sekarang kita masuk mengenal aplikasi KineMaster Official dan fitur-fiturnya. Jadi KineMaster itu ada yang asli dan ada yang bajakan juga ya. Nah, ini versi asli sebelum bulan April. Sebelum bulan April seperti ini versi aslinya. Nah, setelah bulan April atau hari ini yang ibu-ibu download, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan langsung praktik saja. Nah, jadi KineMaster itu ada yang premium atau versi berbayar dan ada yang gratis. Kalau berlangganan 1 bulannya 65.000. Nah, kemarin ibu-ibu sekalian saya kasih kode promo. Kode promo itu sebagai pengganti langganan bulanan. Itu jadi nilainya itu 65.000. Bagaimana nanti kalau kode promonya sudah habis, Pak Sanip, kan itu batasnya 1 bulan. Tetap bisa digunakan seperti biasa. Ya. Jadi jangan khawatir. Nanti walaupun kode promonya sudah habis, bisa tetap dipakai dengan versi gratis atau mau berlangganan juga bisa. Kalau berlangganan 65.000 per bulan tambah pajak. Perbedaannya, kalau versi gratis ada watermark-nya, ada iklan. Pendek-pendek iklannya paling beberapa detik saja. Nah, ini dia masih versi gratis. Kalau versi gratis itu ada watermark-nya, kemudian ada beberapa klip grafis dan efek-efek yang dibatasi ya karena harus berlangganan. Ini aspek rasionya, yang versi sebelum April ada 3, kalau versi sekarang ini ada 7. Penggunaannya untuk apa itu sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya sih, icon-iconnya sudah ada gambarnya kan, 16:9 untuk YouTube ini ya. Kalau ini untuk Instagram yang story, 1:1 untuk Instagram, 4:3 ini untuk televisi tabung yang zaman dulu ini, 3:4 ini untuk Instagram bisa. Ini Instagram apa ini yang 3:4 jarang pakai ini. 4:5 untuk Instagram, kalau 2.35:1 ini untuk bioskop, untuk film layar lebar ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini dia. KineMaster yang sudah premium, yang sudah berlangganan atau menggunakan kode promo itu tidak ada watermark-nya di sisi sebelah kanan di sini. Kalau belum berlangganan ada watermark-nya. Ini watermark versi yang lama, versi yang baru ini watermark-nya ya. Jadi kemarin sebelum ibu-ibu memasukkan kode promo ada watermark-nya seperti ini ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Oke, pada saat kita sudah selesai membuat video, kita kemudian mengekspor. Nah, kenapa? Mungkin ada yang pernah pakai KineMaster ya, videonya pendek, hanya 2 menit. Tapi begitu diekspor, sampai 10 menit belum selesai. Itu kenapa? Karena biasanya pengaturan laju bitnya di sini, ini dimaksimalkan ke belakang gitu, biar bagus. Ya betul, bagus sih. Cuman dia akan memakan memori dalam HP kita dan tentunya berat, untuk di HP itu berat sekali. Nah, ada standar angkanya. Nanti ini saya kirimkan di grup ya. Ini standar angkanya berapa. Kita praktikkan nanti sambil kita membuat video aja. Nah, mengapa menggunakan aplikasi yang asli bukan yang modifikasi atau yang bajakan? Ini alasannya. Salah satu bukti cinta kita kepada NKRI adalah anti produk bajakan. Jadi kalau ibu-ibu menggunakan KineMaster yang official, kemudian berlangganan, itu sudah membayar pajak untuk pembangunan di mana? Di Samarinda ya.
Udah ikut membangun itu. Warning, bahayanya aplikasi modifikasi di HP kita. Pertama, bisa di-ban data kita. Diblokir, kemudian terserang virus. Banyak iklan, iya pasti iklannya nggak jelas. Privacy tidak aman, ini yang ngerti ya. Karena pada saat awal pada saat awal menginstal aplikasi bajakan, biasanya kita ditanya, apakah Anda yakin menginstal aplikasi ini? Kami tidak bertanggung jawab terhadap keamanan perangkat Anda, gitu. Main yes aja gitu ya. Akhirnya keserang virus itu. Datanya belum banyak, tapi kenapa sudah penuh? Nah, itu virus. Kemudian merugikan aplikasi asli. Nah, ini beberapa contoh aplikasi modifikasi atau bajakan. Mungkin ada yang pernah pakai ya, nanti dilihat aja ya. Ini dia, ini palsu ya. Ini juga palsu. Ini juga palsu. Udah nggak ada seri ini ya. Ini juga palsu. Banyak. Ini saya dari peserta ini. Ini dari peserta. Ini juga palsu. Ini sama palsu juga. Oke, thank you. Baik, sampai di sini sebelum kita langsung praktik, ada pertanyaan barangkali saya persilakan. Sambil disiapkan perangkatnya, kita akan praktik. Tadi yang saya share videonya, 3 video sudah di-download ya. Jadi nanti buat praktik sudah ada di WhatsApp video. Izin bertanya, Pak. Silakan sambil menunggu. Ini untuk pengambilan gambarnya, itu misalkan kita menggunakan laptop biasa atau menggunakan handphone, tapi sedikit-sedikit kemudian di-cut gitu loh, Pak. Bisakah, Pak? Jadi tidak harus satu kali video langsung jadi, atau bisa pakai laptop atau HP gitu, Pak. HP yang tapi di-cut sedikit-sedikit gitu, Pak. Terima kasih. Iya, nggak masalah. Misalnya kita menggunakan Zoom ya, recordingnya menggunakan Zoom. Kemudian kita edit di KineMaster nggak masalah. Atau sebagian kita record di laptop pakai Zoom atau pakai apa, kemudian sebagian lagi record pakai handphone, nggak masalah sih. Cuman kalau bahannya berbeda dari sumber yang berbeda, pasti nanti editingnya jadinya berbeda. Ya. Tapi kalau bahannya dari satu perangkat, itu kan hasilnya stabil gitu, tidak berubah-ubah. Termasuk aspek rasionya. Kalau aspek rasionya masih sama, nggak masalah. Tapi kalau aspek rasionya beda-beda, itu akhirnya nanti dilihat nggak nyaman. Itu aja sih. Tapi pada prinsipnya bisa dan nggak masalah sebenarnya. Ada lagi? Saya sudah menyiapkan perangkat. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita langsung praktik ya. Yang pakai laptop bisa langsung mengikuti saya. Yang pakai handphone, Pak? Yang pakai handphone menyimak dulu. Yang pakai iya, Pak. Terima kasih. Dulu sambil memperhatikan, nanti bisa mengulang rekaman Zoom kita hari ini. Saya jelaskan sebentar ya. Saya jelaskan sebentar. Ini paling atas kalau kita mau membuat proyek baru. Kemudian sebelah kanannya ada dapatkan proyek. Ini kita sudah dibikinkan proyek yang keren-keren banget oleh KineMaster di sini. Dan selalu update itu ya. Selalu update. Biasanya 1 minggu sekali ada proyek baru. Bagaimana cara melihat kalau ada update? Di sebelah kiri sini, di gambar lonceng, ada titik merah. Berarti kalau ada titik merahnya, hari itu ada update baru dari KineMaster. Bisa berupa musik, bisa transisi, bisa efek-efek atau stiker, atau project baru. Jadi kita sudah dibuatkan project, nanti kita tinggal mengganti pakai foto atau video kita. Kemudian turun ke bawah. Ini kalau kita mau mengunduh aset ada di sini. Ada musik, transisi, dan lain sebagainya. Ke bawah. Kalau kita klik YouTube,
maka kita akan diarahkan ke YouTube-nya KineMaster. Kalau kita ngeklik Instagram, kita akan diarahkan ke Instagram-nya KineMaster, dan hari ini, dari hari kemarin sih, kegiatan kita sudah ada di story-nya KineMaster Indonesia. Kemudian kalau paling kanan kita akan diarahkan ke TikTok karena sudah terintegrasi ya KineMaster dengan TikTok. Nah, kemudian ini ada 3 aplikasi punyanya KineMaster. Ada BitSync, ada SpeedRAM, dan ada Video Stabilizer. Kalau BitSync itu kita menyajikan video dari bahan foto, dan nanti pergerakannya dia akan mengikuti gerakan beat musiknya. Jadi misalnya musiknya jeduk-jeduk gitu, dia akan foto kita akan mengikuti ritme musiknya. Kemudian kalau SpeedRAM ini untuk membuat video kadang cepat, kadang pelan gitu. Misalnya ada orang loncat ya, lagi mau renang gitu, dari atas ke kolam renang, di bagian tengah kita buat pelan ya, slow motion, itu pakai SpeedRAM. Kalau Video Stabilizer, kalau kita ngambil footage atau bahan video tetapi gerakannya terlalu banyak gerakan, itu bisa kita stabilkan pakai Video Stabilizer ini. Oke, baik, itu kurang lebih. Kita akan mulai ya, silakan ditekan buat baru. Buat baru, silakan diikuti. Kita kali ini menggunakan aspek rasio 16:9. Kalau sudah, langsung pilih berikutnya di sisi kanan atas. Berikutnya. Tampilannya seperti ini. Oke, sudah? Sampai di sini sudah? Sekarang kita ke media, untuk mengambil video yang tadi saya kirim. Kalau tadi sudah di-download, dia masuk di WhatsApp video ya. Silakan dicek di mana videonya. Kalau tadi sudah di-download, dia ada di WhatsApp video. Kalau sudah ketemu, tekan satu persatu. Nanti dia akan turun ke timeline, ke bawah. Oke. Sudah? Sampai di sini sudah? Bu Ana, sudah Bu Ana? Sudah. Bu, ini kayaknya masih muda-muda nih. Manggilnya Mbak aja ya. Jangan Ibu masih muda-muda nih. Kayaknya Gen Z ini, bukan milenial nih, Z kayaknya nih. Mbak Endah gimana? Udah Mbak Endah? Bu Aida udah? Bu Aida? Kok jadi Bu Aida? Mbak Aida udah? Oke. Sudah ya? Sampai sini sudah? Baik. Coba kalau sudah di-input ketiga videonya, sudah turun ke timeline, di-play dulu di sini. Teman-teman aja deh manggilnya. Silakan teman-teman, di-play di sini. Suaranya masih berisik banget ya. Ada suara kendaraan ya. Masih berisik kan? Mbak Nur, masih berisik kan suaranya? Ya, oke. Sekarang Iya, Pak. ya, kita hilangkan suara aslinya ya. Kita hilangkan suara aslinya. Ditekan videonya satu persatu dari sini. Ditekan sampai keluar garis warna kuning, sudah? Ditekan sudah? Sudah, Pak. Dan di sisi kanan atas ada icon speaker di sini. Ini ada icon speaker. Kemudian angka ini dinolkan ya. Yang ini dinolkan. Saya ulang teman-teman. Pertama, ditekan videonya yang ada di timeline, ditekan. Kemudian pilih icon speaker di sini. Yang ini angkanya dinolkan. Oke. Lakukan ke video yang kedua dan ketiga.
Video kedua silakan lakukan hal yang sama, ditekan, kemudian pilih ikon gambar speaker, di sini dinolkan. Oke, kalau sudah di checklist atas ya. Checklist atas ini kalau di laptop atau komputer enter ya. Kita mundur ke belakang, video ketiga ditekan, kemudian pilih ikon speaker, dinolkan. Kalau sudah di checklist. Di play kembali coba, teman-teman. Sudah tidak ada suaranya ya? Oh iya. Iya Pak, nggak ada suaranya. Oke. Kita akan menambahkan musik dari KineMaster ya. Kita akan menambahkan musik karena musik itu membuat sebuah video menjadi hidup, menjadi lebih hidup. Kita ke audio, teman-teman. Ke audio di sini, di sebelah kanan ada audio. Pilih audio. Kemudian pilih musik. Punya teman-teman sudah ada musiknya apa belum? Kalau ditekan musik. Saya pernah download, tapi 2 aja, Kak. Oh, 2 aja, oke. Yang sudah download 2, silakan boleh digunakan, atau mau download yang lain juga boleh banget. Downloadnya di sini, teman-teman. Ada Asset Store ya, ada toko aset di sini, gambar warung. Silakan ditekan saja. Ditekan saja, lalu dipilih musik yang diinginkan. Ada akustik, ada anak-anak, ada sinematik, ada klasik, ada dance, ada elektronik, hip hop, liburan, dan lain sebagainya. Silakan diunduh dulu 3 atau 4 musik. Bagi yang sudah download, silakan ditekan saja. Misalnya saya pilih Beautiful Day, ditekan saja. Lalu ditekan tanda plus. Kalau ditekan tanda plus, dia akan turun ke timeline. Dan videonya sudah ada musiknya sekarang, teman-teman. Kita coba dulu. Oke. Siapa yang sudah berhasil? Sampai di sini? Sudah Pak, saya sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah semuanya. Oke. Baik. Pastikan sudah ada musiknya semuanya. Bu Isnani sudah? Oke. Sudah Pak. Bu Endah gimana Bu Endah? Bu Endah lagi sibuk kayaknya nih. Oh udah ya aman. Bu Andi gimana? Masih nyimak, Pak, lewat HP. Ya baik. Bu Ana, Bu Aida, Bu Nur sudah baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan menambahkan transisi pada 3 video ini. Kita geser ke arah sini. Ada tanda plus ya, teman-teman. Silakan ditekan tanda plusnya. Kalau sudah ditekan tanda plus, akan muncul efek transisi ya. Efek transisi di sini ya. Tapi punya teman-teman masih dikit banget. Itu masih bawaan versi gratis ya. Versi gratis. Teman-teman bisa download yang lebih bagus karena ada lebih dari 300 transisi. Downloadnya di mana? Downloadnya di mana? Toko aset. Toko aset. Download dulu di sini. Boleh 5 atau 4. Karena nggak berat kok. Silakan dibuka aja toko asetnya. Lalu download transisinya.
transisinya banyak sekali, ada 3 dimensi, ada action, ada analog, ada warna, ada silang, ada grafik. Silakan di-download 3 atau 4. Nanti di luar kita Zoom, teman-teman bisa download sebanyak-banyaknya. Ada yang apa namanya? Tema keluarga juga banyak ya. Ini sudah berkeluarga semua apa ada yang belum nih? Ada yang masih jomblowati? Bu. Nah, silakan diunduh beberapa transisi. Ini sudah terinstall. Kalau sudah diunduh, nanti secara otomatis dia akan muncul di sini, teman-teman. Silakan yang sudah mengunduh, boleh langsung dipilih salah satu transisinya. Biasanya satu transisi dia punya sub, jadi isinya ada beberapa transisi. Kali ini saya pilih colorful, lalu saya pilih nomor 1, dicoba aja dulu. Kalau sudah, di checklist ya. Kalau sudah di checklist, mundur lagi ke belakang, tekan tanda plus, kasih transisi yang berbeda. Kasih transisi yang lain. Oke. Sambil dicoba kalau sudah di play. Oke. Siapa yang sudah berhasil transisinya? Saya stop share dulu sebentar, biar bisa lihat semuanya. Ayo, siapa yang sudah selesai angkat tangan? Resen. Resen. Mudah ya, ternyata ya, ngedit video ya. Mudah dan menyenangkan gitu. Jadi kita belum masuk ke pembuatan video pembelajaran ya, teman-teman. Kita masih dari basicnya dulu, dari dasarnya dulu. Masih nyambung video, memberikan musik, menghilangkan suara, gitu ya. Sudah semuanya? Sudah semua? Oke, baik. Dilanjutkan, siap ya? Ada pertanyaan dulu? Ya. Yang mau tanya dulu boleh? Yang mau tanya dulu boleh? Silakan. Pak, mohon izin, punya saya belum jadi ya, Pak. Kenapa? Kan tadi saya sudah tekan tanda plus di video, sudah tambahkan, belum muncul juga transisinya. Transisinya nggak muncul, Mbak Bunur? Nggak muncul? Oke, nanti habis kita Zoom, di restart dulu ya. Habis kita Zoom, di restart dulu. Apa Bu Kartika punya solusi tanpa di restart, Bu Kartika? Kalau Baik, gini di kampus soalnya ini. lagi kepedesan. Ya, jadi oke baik. Jadi mungkin agak diginiin saja, ditekan dengan 2 jari antara jempol dan telunjuk, diginiin, dipanjangin gitu, coba dia akan keluar anunya, transisi plusnya. Oke, apa sih namanya Pak Sanip? Oke, Gituin. saya praktekkan ya. Ini solusi yang kedua ya dari Bu Kartika, bisa dicoba. Jadi gini. Ini saya hilangkan dulu transisinya. Yang ini saya hilangkan dulu.
tidak ada ya. Jadi kalau untuk menghilangkan ditekan plusnya, nanti ditekan tidak ada. Baik. Jadi Bu Nur dan teman-teman yang lain, kalau jari kita ada di sini, yang satu jempol di sini, satunya ibu jarinya di sini, ditekan, kemudian dilebarkan, ini jadi lebar dia. Nah, coba silakan dipraktikkan. Kalau misalnya videonya pendek-pendek, satu ibu jari di sini, ibu jari satunya di sini, ditekan, sambil digeser, nanti dia akan melebar. Setelah itu coba ditekan lagi tanda plusnya, Bu Nur. Warnanya berubah jadi merah nggak, Bu Nur? Muncul nggak transisinya? Udah muncul? Belum muncul juga? Tanda plusnya sudah merah, Pak. Hah? Tapi belum muncul juga ya. Tanda plusnya sudah merah, tapi belum muncul juga. Apa-apa. Nanti habis kita zoom di restart dulu ya HP-nya ya. Siapa? Udah tahu kan? Yang penting udah tahu caranya gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan logo ya. Menambahkan logo yang saya kirim tadi. Logo Tuturi Handayani. Kita ke lapisan teman-teman. Ke lapisan. Lapisan. Pilih media. Lapisan, pilih media. Silakan dicari logonya berarti di WhatsApp dokumen ya. Karena saya ngirimnya pakai dokumen, berarti dia ada di WhatsApp dokumen. Silakan dicari. Kalau sudah, ditekan. Kemudian ukurannya dikecilkan saja, diletakkan di sisi kiri atas. Segini saja. Digeser, ditekan, digeser, diletakkan di sisi kiri atas. Boleh memotong sebentar? Boleh, silakan Bu Kartika. Oke, jadi logo ini nanti bisa ibu-ibu, teman-teman tambahkan logo sekolah ya. Ya. Nah, nanti akan sekolah masing-masing maksudnya di situ. Oke. Terus misalnya nanti ingin remove background atau ingin tampilannya bersih seperti ini, nanti akan diajarin oleh Bapak juga ya Pak ya? Ya. Ya, jadi nanti ini kedepannya diganti dengan logo sekolah masing-masing ya, teman-teman ya. Oke. Kalau sudah dimasukkan, panjangnya, durasi panjangnya ini bisa disesuaikan dengan panjangnya video. Misalnya mau di fullkan sampai belakang, tinggal ditekan lalu digeser sampai belakang, dipanjangkan. Ya. Oke, dipanjangkan sudah sampai belakang. Sudah? Sudah, teman-teman? Bu Ana, sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, ditekan kembali logonya di timeline di bawah, ditekan kembali. Kemudian pilih animasi masuk. Jadi logonya itu masuknya mau seperti apa? Dipilih animasi masuk. Mau memudar, geser kanan atau geser ke atas atau geser ke bawah. Silakan dipilih saja. Kecepatannya bisa kita atur di sini, kecepatan logo tersebut masuk ya. Semakin besar angkanya semakin pelan. Kalau sudah checklist dan dicoba dulu. Oh, ini yang tadi yang bagian awal transisinya saya hilangkan nih. Ini saya kasih transisi lagi.
Bagaimana? Sudah berhasil semuanya? Sudah, Pak. Bu Is sudah, Bu Ana? Bu Ana lagi sibuk? Udah? Bu Ai? Bu Andi lagi menyimak ya. Bu Andi lagi menyimak. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi bisa ditambahkan animasi apa? Animasi masuk, kemudian animasi keluar. Jadi apa logonya mau keluarnya bagaimana? Itu bisa ditambahkan di sini juga. Ya, misalnya geser kanan atau geser ke kiri. Baik, sekarang kita akan menambahkan teks, teman-teman. Kita akan menambahkan teks di lapisan, ya. Lapisan. Kemudian teks. Silakan dituliskan namanya masing-masing ya. Dituliskan namanya masing-masing sama sekolahnya. Misalnya Bu Isnaini Azhari SMP XXX gitu. Tulis namanya, saya tulis nama saya juga. Oke. Kalau sudah dipilih. Ya, kalau sudah dipilih. Teksnya bisa diletakkan di tempat yang kita inginkan. Oke, misalnya di sebelah bawah di sini. Oke. Kalau nulis teksnya masih keliru, ini ada gambar keyboard untuk mengedit ya, mengedit ulang. Kemudian di bawahnya ada A besar dan A kecil. Kalau kita mau merubah jenis fontnya, kita coba saja langsung dirubah jenis fontnya. Nah, kalau fontnya belum sebanyak ini, nanti teman-teman bisa juga download di toko aset, ya. Belum dirubah. Dirubah di sini. Oke. Terlalu gemuk ya. Medium. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan animasi masuk juga buat teksnya. Sama seperti logo tadi. Pilih animasi masuk. Mau geser ke atas boleh. Atau geser ke kiri. Pilihannya banyak sekali itu ke bawah. Oke. Panjang durasi teksnya bisa kita panjangkan sesuai panjangnya video. Ditekan, digeser ke belakang. Nah, teksnya ini juga bisa kita kasih garis tepi ya. Di sini teman-teman ke bawah bisa pilih ikhtisar bayangan bersinar. Coba dipilih ikhtisar, ada garis tepinya nanti. Warnanya bisa kita sesuaikan. Misalnya warna biru atau apa? Warna biru kurang cocok, warna merah dicoba. Oke. Agar teksnya lebih jelas. Kita coba lagi. Oke. Lagi pada ngulik ya. Bu Ana kenapa ngalamun? Bu Ana? Enggak, Pak. Saya, Pak. Udah, siap. Jangan ngalamun nanti. Iya. Ada jin lewat nanti. Sudah semuanya? Sudah ya? Cukup? Nah, gini, terakhir ya. Nanti takutnya kecapean. Video ini musiknya kan berhentinya mendadak ya.
Berarti kan mendadak, kan tidak asik ya. Coba saya play ulang. Nah, kan mendadak, jadi nggak asik banget ya. Bagaimana agar video menjelang habis itu suaranya mengecil, mengecil, mengecil gitu ya? Nah, caranya di sebelah kiri ada lingkaran bergerigi, teman-teman. Itu namanya pengaturan. Silakan ditekan pengaturan. Pengaturan, kemudian dicari pelemahan audio. Ini pelemahan audio. Pelemahan audio. Kemudian di sini diaktifkan, teman-teman. Di sini diaktifkan. Diaktifkan seperti ini. Kalau ini digeser ke kanan, ya, semakin besar angkanya, maka suara mengecilnya dari jauh, ya, dari jauh. Kalau sudah, kita kembali ke video. Coba di play lagi. Oke, jadi di penghujung video dia berhentinya tidak mendadak, tapi semakin habis videonya mengecil, mengecil, mengecil gitu. Bagaimana? Sudah berhasil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang kita akan ekspor ya. Hari ini selesai, hari ini kita akan ekspor, kemudian di-share di grup ya. Di-share di grup siapa yang lihat ya. Oke, cara ekspornya, pilih tanda panah yang ke atas di sisi kanan. Tanda panah yang ke atas di sisi kanan, di sini. Dipilih. Nah, ini di sini kuncinya pengaturan angka-angka ya. Jangan laju bitnya, laju bit di sini nih. Angkanya jangan lebih dari 9. 7 aja, 7 atau 6 nggak masalah. 7 atau 6 nggak masalah, masih aman. Karena video durasinya pendek. Kalau sudah disimpan, tunggu sebentar karena lagi ekspor ya. Lagi ekspor dulu. Jadi semakin lama, semakin panjang videonya, proses savingnya, menyimpannya juga semakin lama ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langsung dipilih ini yang ada titik 3 ini, yang tengah, langsung di-share di grup. Walaupun sudah diekspor, tapi mentahannya masih ada ya. Mentahannya masih ada. Silakan di-share di grup. Saya juga share di grup. Wis, Bu Ana udah share aja nih. Bu Isnain. Mau nanya boleh Pak? Boleh, silakan. Kan ini kan ada proyek saya. Nah kalau saya hapus di situ, apakah di galeri juga terhapus atau gimana? Hasil eksporannya tidak terhapus. Itu kan mentahan. Nah, itu mentahan. Oh jadi, iya ini kan banyak nih video saya sebelumnya itu Pak. Jadi kalau saya hapus itu nggak mempengaruhi yang di galeri saya yang saya simpan itu kan Pak? Enggak. Tapi jadi nggak punya mentahan lagi, nggak punya bahan lagi. Memang kalau sudah diekspor dan sudah nggak dipakai lagi, dihapus aja di situ. Kita buka dulu ya. Oh iya. Iya, dihapus aja, biar nggak menu-menuin. Iya, makasih Pak. Ya,
Di bagian sini kan, Bu, di proyek saya kan? Iya, Pak. Yang sudah tidak terpakai dihapus aja, ditekan delete ya. Baik, ada yang lain silakan. Jadi misalnya sudah diekspor terus ternyata ada yang kurang nih gitu ya. Ya mentahannya diedit lagi terus diekspor ulang. Itu. Ini yang sudah share siapa lagi? Bu Aida, Bu Endah, udah. Oke. Ini Bu Ana udah bisa bikin iklan sekolah langsung nih. Bu Is. Oke. Bu Aida. Oke. Sip. Bu Endah. Oke, sip. Baik. Ibu-ibu, materi hari ini sudah cukup Zoom-nya. Nah, malam hari ini, sore hari ini, sampai besok pagi, silakan masing-masing membuat video sendiri. Ngambil video di rumahnya masing-masing, nggak usah kemana-mana. Kan lagi nggak boleh kemana-mana ya. Di situ ada pohon, ada apa, diambil aja. Saya biar bisa ngelihat Samarinda kayak apa ya. Udah di kanan kirinya ada parit, ada apa, udah di situ aja, nggak usah kemana-mana. Nge-shootnya jangan gini ibu-ibu, gini muter gitu, jangan. Ngambil satu shoot, 5 detik ya, dari kiri ke kanan, slide 5 detik, dari bawah ke atas, slide 5 detik. Dah, bikin 3 sampai 5 kali shoot ya, nggak usah panjang-panjang, 1 menit maksimal 1 menit. Nanti dikasih transisi, dikasih musik, dikasih teks ya. Misalnya kasih puisi atau apa, bebas lah. Saya tunggu sampai besok pagi. Besok pagi saya kasih tutorial materi berikutnya. Gitu ya? Oke, baik. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi nanti saya mentoringnya kurang lebih sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kalau saya ngasih tutorial dikerjakan, ngasih tutorial dikerjakan ya. Sampai nanti media pembelajaran ini kita belum ke pembelajaran ya. Dari awal dulu. Dari nyambung, dari motong, dari masukin teks ya. Nanti kira-kira 1 minggu kita baru masuk ke media pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Semangat ya. Jangan menyerah ya, kata siapa. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita foto. Iya, Bapak. Ya, kenapa? Oh, silakan Bu Kartik. Katanya Pak ada pesan request, jangan banyak-banyak tugasnya. Oh, nanti fleksibel kok. Nanti fleksibel. Kira-kira kalau saya ngelihat dari semua peserta kok baru 2 orang ya, nanti depending dulu, dipanjangin dikit gitu waktunya. Kan kadang ibu-ibu di rumah rempong juga ya, riwah gitu, banyak kerjaan gitu ya. Ya udah paham itu instrukturnya insya Allah ya. Oke, baik ya. Malah kadang ada yang udah selesai mentoring dia baru mulai dari awal. Ya nggak apa-apa, kita maklumi karena kondisi pandemi lagi pada sibuk. Baik, sudah cukup. Kalau cukup kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Fotonya pakai gaya KineMaster. KineMaster itu K begini. Ini K ya, gitu. C gitu ya. Ayo silakan. Ya, atau nunjukin ini boleh. Oke, 2 kali ya. Yang pertama pakai ini ya. Oke, siap. 1, 2. Bu Ana ayo. Bu Ana diam. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya share di grup ya. Sebentar. Saya share di grup. Sekarang Tangan kanan apa tangan kiri? Seragam, Pak. Oh, nggak seragam ya? Tadi nggak seragam ya? Mau yang mana? Yang ini deh. Yang kiri berarti ya? Enggak. Udah sama belum? Tangan apa? Kiri. Tangan apa? Iya. Oh, kiri. Bebas sih sebenarnya. Siap ya? 1, 2. Oke. Bentar.
Salah sih. Cukup. Boleh sambil diperlihatkan KineMasternya begini? Ya, oke. Masalahnya nanti foto ibu-ibu akan tayang di medsos saya. Oke. Bisa dibuka KineMasternya? Oke, siap. Pas saya pakai HP. Apa, Bu? Dimaklumi. Ibu senyum aja, udah cukup buat saya ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu semangat ya, jangan kendor sampai bisa ya. Pokoknya harus bisa ya. Harus sampai bisa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Salam sehat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini dan Bu Kartika silakan.